lagi dengan Ibu Nia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang penalaran deduktif. So, jangan kemana-mana, tetap di sini. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang penalaran umum. Nah, penalaran umum dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu penalaran induktif, yang kedua adalah penalaran deduktif, dan yang ketiga adalah penalaran kuantitatif. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang penalaran deduktif terlebih dahulu. Penalaran deduktif merupakan proses berpikir yang berangkat dari prinsip atau aturan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, di dalam penalaran deduktif ini terdapat premis-premis yang nantinya akan ditarik kesimpulan sehingga membuat sebuah premis-premis yang benar dan logis. Jenis dari penalaran deduktif yang pertama adalah penalaran silogisme dan yang kedua adalah penalaran entimen. Kita bahas penalaran silogisme terlebih dahulu. Silogisme adalah pola argumen yang menghubungkan ide-ide melalui 3 bagian. Ada premis mayor atau premis umum, ada premis minor atau premis khusus, dan juga kesimpulan. Nah, dalam silogisme ini adalah rumusnya teman-teman, yaitu PU atau premis umum dengan rumus A sama dengan B. Kemudian PK atau premis khusus, rumusnya adalah C sama dengan A, dan kesimpulan rumusnya adalah C sama dengan B. Pasti teman-teman bingung ya. Baik, kita lihat contohnya ya. Contoh dari silogisme. Di sini terdapat PU atau premis umum, seluruh siswa SMA Al-Muslim wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Maka supaya mudah, teman-teman harus mengingat PU-nya adalah atau premis umumnya adalah A sama dengan B. Kita tentukan A-nya mana, B-nya mana. Nah, teman-teman harus ingat bahwa di premis umum ada kata yang selalu digunakan. Selain seluruh juga bisa setiap atau semua. Ya. Nah, ini merupakan A. Seluruh siswa SMA Al-Muslim ini adalah bagian A. Wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah ini adalah bagian yang B. Lalu rumusnya PK atau premis khusus adalah C sama dengan A. Nah, karena ini sudah khusus, maka kata seluruhnya ini harus hilang dan diganti nama seorang anak yang merupakan siswa SMA Al-Muslim. Hanan adalah ini merupakan bagian C, turunan dari yang A ini karena sudah khusus ya. Kata adalah sendiri ini sifatnya opsional, boleh digunakan atau boleh juga tidak. Lalu rumus PK atau premis khusus C sama dengan A. Bagian A adalah yang ini ya teman-teman. Siswa SMA Al-Muslim ini adalah A. Kenapa kata seluruhnya sudah tidak dipakai? Karena sudah kita khususkan menjadi Hanan yang masuk ke dalam rumus C. Lalu untuk rumus K adalah C sama dengan B. Hanannya C. Lalu kita cari yang B, ini teman-teman yang B. Wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah adalah B. Nah, lalu jenis yang kedua adalah entimen. Entimen merupakan bentuk singkat dari silogisme. Jadi, entimen ini adalah bentuk singkat dari silogisme. Jika tidak ada silogisme, maka entimen pun tidak ada. Sama dengan halnya silogisme, entimen pun memiliki rumus. Rumus entimen adalah K karena PK atau kesimpulan karena premis khusus. Kita lihat contoh kalimatnya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada sebuah contoh silogisme, ya. Maka kita buat entimennya. Entimen adalah silogisme yang diperpendek dengan rumus K karena PK. Mana K-nya? K-nya yang ini teman-teman. Maka kita tulis di sini. Hanan wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Ini K-nya. Karena PK. Ini PK-nya teman-teman. Hanan adalah siswa SMA Al-Muslim. Ini PK-nya. Nah,
Bagaimana? Sudah cukup mengerti untuk silogisme dan entimen? Kita lanjut ke latihan soalnya ya. Nah, di latihan soal ada sebuah PU yang sudah ditulis di sini. Maka teman-teman harus menentukan mana A, mana B-nya. Seluruh menteri di era Presiden Prabowo ini A-nya. Dilarang melakukan korupsi ini B-nya. Kemudian kita mencari PK-nya atau premis khusus dengan rumus C karena C sama dengan A. C-nya berarti adalah turunan dari menteri di era Presiden Prabowo. Kata seluruhnya menghilang. Siapa? Sebutkan salah satunya. Oke, kita sebutkan yang sedang viral sekarang ya, yaitu Pak Menteri Purbaya. Purbaya adalah menteri di era Presiden Prabowo. Coba kita cek ya. Purbaya adalahnya sebagai C, menteri di era Presiden Prabowo-nya adalah sebagai A. Lalu K rumusnya adalah C sama dengan B. Maka C-nya diturunkan ini Purbaya. B-nya dilarang melakukan korupsi. Nah, Purbayanya C, dilarang melakukan korupsinya sebagai B. Lalu entimennya adalah K karena PK. K-nya Purbaya dilarang melakukan korupsi karena Purbaya adalah menteri di era Presiden Prabowo. Nah, lalu teman-teman, bagaimana dengan soal yang kedua? PU-nya tidak diketahui, sedangkan PK dan K-nya sudah diketahui. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan rumus dari PK dan K-nya. Selamat mencoba teman-teman, silahkan jawab di kolom komentar.